Film dibuka dengan sebuah aksi perampokan yang dipimpin oleh perampok ulung bernama Parker. Dia kali ini akan merampok di wahana anak-anak, di mana ada orang kaya yang mencuci uang di sana. Dan tentu saja Parker tidak bergerak sendiri. Dia telah berbagi tugas dengan teman-temannya. Parker sendiri akan menyamar menjadi pastor yang sedang ada urusan di area tersebut. Sementara itu teman-temannya menyebar di setiap sudut taman sementara si Maman dan Kupra menyamar menjadi badut. Dan Hasim bertugas untuk berbaur dengan pengunjung dan Cebong akan berjaga-jaga di mobil. Ketika waktunya sudah tiba, mereka pun langsung melancarkan aksinya di ruang keamanan. Aksi perampokan ini berjalan sesuai rencana, bahkan Parker terlihat sangat santai dalam menjalankan aksinya. Hal itu dikarenakan dia dan timnya telah mempelajari tempat tersebut sejak lama. Hands behind your back, everyone, hands behind the back! You're gonna have to wait 20 minutes. Come on, I'm not gonna say anything if you don't say anything. Freeze! Calm down, sailor. I make minimum wage. It's possible. Don't steal from people who can't afford it. Sebenarnya perampokan ini diusulkan oleh mertuanya yang bernama Hurley. Lalu dia diperkenalkan kepada Maman dan CS untuk membantunya dalam beraksi. Saat rencana mereka tinggal satu langkah lagi, tiba-tiba terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh kecerobohan Hasim. On the floor, face down. Dia seharusnya membakar jerami di tempat yang aman untuk memberi kode kepada teman-temannya. Namun, dia justru membakar jerami yang dekat dengan tenda dan tabung LPG. Alhasil tempat itu pun meledak dan mengalami kebakaran. Untungnya mereka sudah mengamankan uang hasil rampokan dan berhasil kabur dari sana. Tapi walaupun rencana mereka sukses, Parker tampak sangat marah pada Hasim yang bersikap ceroboh. Padahal mereka sudah berjanji untuk tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah semua anggota berkumpul di titik temu, mereka langsung berganti mobil, lalu pergi ke tempat yang aman. Down on the floor! Stay on the side! Go out the way! Di tengah perjalanan, si Maman mengajak Parker untuk bekerja sama lagi. Tapi uang hasil rampokan tadi harus digunakan sebagai modal untuk aksi berikutnya. Namun karena Parker menolak ajakannya, Maman CS akhirnya menggunakan kekerasan. Akibat baku hantam itu, Parker terpaksa keluar dari mobil setelah terkena beberapa tembakan. Si Maman kemudian menyuruh Hasim untuk memastikan kalau Parker sudah tewas. Hasim pun menghampirinya dan langsung menembaknya. Tak berselang lama setelah itu, seorang petani bernama James menemukan tubuh Parker yang sudah sekarat. James dan anak-anaknya pun segera mengangkatnya untuk dibawa ke rumah sakit. Ketika sekarat, satu-satunya hal yang Parker bayangkan adalah istrinya, yaitu Claire. Setelah itu dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Setelah Parker terbangun di rumah sakit, dia lalu melihat ke arah televisi, di mana dia telah berstatus buronan. Seketika Parker merasa bersalah kepada korban kebakaran, jika saja Hasim tidak terledor perampokannya. Pasti sukses tanpa ada korban jiwa. Di samping itu, Parker juga semakin dendam kepada Maman dan CS. Dia pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Dan hal yang pertama yang dia lakukan adalah melumpuhkan seorang perawat terlebih dahulu. Calm down, calm down. Selanjutnya, Parker menyamar jadi dokter dan memanfaatkan kakek-kakek agar ia tidak dicurigai. Setelah berhasil keluar, Parker berterima kasih kepada si kakek lalu mencuri mobil ambulans rumah sakit. They don't even know your name. Parker kemudian bersembunyi di hutan untuk merawat dirinya sendiri, mulai dari memasang infus hingga minum insana dan konidin. Saat sedang beristirahat, dia mengingat kembali wajah jamet si Maman and the Gang, dan rasa dendamnya pun semakin menggebu-gebu. Setelah kondisinya membaik,
Parker kemudian keluar dari hutan lalu menyelinap ke sebuah penginapan kecil. Di sana dia mengganti pakaian dan menyiapkan senjata. Kemudian Parker mencuri mobil milik pengunjung agar dia tidak mudah dilacak. Di tengah perjalanannya, dia menghubungi Mr. Norte yang merupakan teman baik Hurley. Parker meminta bantuan untuk dibuatkan identitas palsu dirinya, karena dia akan segera melancarkan aksi balas dendamnya pada Maman CS. Namun sebelum itu Parker memutuskan untuk mencari modal terlebih dahulu, yaitu dengan merampok rentenir setempat. Rentenir tersebut bernama Jack. Dia bekerja dengan seseorang bernama Oliver. Tanpa basa-basi Parker langsung menyekap mereka, lalu mengambil uang di brankas. Setelah itu Parker lagi-lagi mencuri mobil orang. Namun kali ini mobil yang dia curi adalah milik ibu-ibu yang baru saja tiba di tempat tersebut. Job in the morning. Tanpa membuang waktu, Parker segera mengunjungi markas Mr. North. Dia juga langsung memberikan sejumlah uang agar proses pembuatan identitasnya bisa dipercepat. Selanjutnya Parker menghubungi Hurley untuk meminta informasi terbaru yang berhubungan dengan Maman. Menurut Hurley, Maman CS tidak bekerja sendirian. Dia memiliki koneksi dengan mafia kelas kakap bernama Danzinger. Dan ternyata Danzinger adalah pamannya Hasim. Dan untuk mengetahui rencana dan keberadaan mereka, Parker harus menggali informasi dari kakaknya Hasim bernama Bobby. Setelah mendapatkan lokasi bar milik Bobby, Parker segera tancap gas. Di sana dia tidak tergoda untuk goyang pargoi ataupun minum jamu. Tanpa basa-basi, Parker langsung menghajar anak buah Bobby. Setibanya di ruangan Bobby, Parker kembali membrutal karena jamet itu tidak mau memberitahu lokasi Maman dan CS. Lalu Parker mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau buka mulut. Your brother went off on a job with a man named Miranda. Bobby lalu mengatakan kalau Maman dan CS sedang berada di tempat bernama Palm Beach. Setelah sudah mendapatkan informasinya, Parker langsung bergegas keluar dari bar. Kemudian Parker menelepon Charlie dan Hurley, meminta mereka untuk segera pergi dari rumah, sebelum Bobby mengirim para pembunuh bayaran ke rumah mereka. Early, time for a vacation. Tomorrow. Kemudian kita diperkenalkan dengan karakter Leslie, seorang sales property yang tinggal di wilayah Palm Beach. Tempat ini adalah perumahan elit yang ditinggali oleh para sultan dan orang-orang kaya lainnya. Di rumah Leslie tinggal bersama ibunya, sebut saja Marcona. Leslie sering merasa kesal karena ibunya ini sangat cerewet. Ditambah lagi dia yang sedang mengalami kesulitan masalah ekonomi. And it's my house. It's a condo, Ma. Di sisi lain, Maman CS sedang menyiapkan senjata untuk perampokan berikutnya. Ross tampak sedang merakit bom buatan bersama dengan Carson dan Maman. Sementara itu Hasim tiba-tiba mendapat telepon dari Bobby. Dia diberitahu bahwa Parker masih hidup dan akan segera balas dendam. Mendengar hal itu seketika Maman pun murka dan langsung menghajar Hasim. Pada waktu yang bersamaan, Hurley dan Claire tengah bersiap untuk pergi dari rumah. Saat Claire membereskan barang-barangnya, Hurley memilih untuk membeli batagor terlebih dahulu. Dan ketika dia pergi tiba-tiba ada seorang pembunuh bayaran mendatangi rumahnya. Dia adalah Kroll utusan dari Danzinger. Mengetahui itu, Claire pun segera keluar lewat jendela lalu menusuk ban mobil Kroll. Kemudian Claire melarikan diri dan langsung menelepon Parker. Di sini Parker berjanji akan melindungi sang istri. Dia juga berjanji akan pulang dengan selamat. Parker? Sebelum Parker berangkat ke Palm Beach, dia memutuskan untuk mengunjungi tempat Mr. North. Dan ternyata tempat itu juga telah didatangi oleh anak buah Danzinger. Menurut Parker, semua ini adalah ulah Ernesto, asisten Mr. North, yang membocorkan rahasianya. Dan karena sudah tidak bisa dibicarakan baik-baik lagi, maka adu jotos pun terjadi. To satisfy customers? I don't have this to say about them. Maybe they died on the way here.
Dalam hitungan detik, Parker mampu melumpuhkan semua anak buah Mr. North termasuk Ernesto. Mr. North yang takut langsung memberikan dokumen palsu milik Parker itu. Di dalam dokumen tersebut Parker akan menyamar jadi Daniel Parmit, seorang pengusaha yang sedang mencari properti. Setelah mendapatkan dokumennya, Parker memaksa Mr. North untuk membunuh orang-orang kiriman Danziger yang berhasil ditangkap. Walaupun sedikit ragu tapi dia akhirnya membunuh mereka semuanya. Selepas itu, Parker kembali menemui Hurley di suatu tempat. Di sini Hurley melarang Parker untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Karena Danziger sangat berbahaya, terlebih lagi tempat perampokan Maman and the Gang pun belum tentu berada di Palm Beach, mengingat tempat tersebut terlalu ketat dan dijaga banyak polisi. Hurley kemudian memberikan uang 200 juta sesuai jatah Parker di perampokan sebelumnya. Hurley kemudian menyarankan agar Parker bersembunyi saja bersama Claire. Namun Parker tetap ingin balas dendam, hal itu telah menjadi prinsip baginya. Dia juga berniat untuk membeli sebuah rumah di Palm Beach agar bisa mengawasi Maman and the Gang dari dekat. Di sisi lain, Leslie sedang pusing 7 pangkat keliling. Karena dia tidak kunjung mendapatkan klien, kemudian dia pun memutuskan untuk mencuri klien milik temannya yaitu Amber. Dan klien tersebut adalah Daniel Parmit yang tidak lain tidak bukan adalah Parker. Mr. Thompson, he said he wants to close on Edgewater right away. Leslie kemudian menyambut kedatangan Parker dengan senang hati. Karena dia akan segera mendapatkan bonus penjualan, dia juga sempat mengajaknya untuk jalan-jalan di sekitar area tersebut. Namun sebelum melihat-lihat rumah, Parker memutuskan untuk pergi mengunjungi Claire yang sedang bersembunyi di dekat area Palm Beach. If you repossess my car, I can't pay you. Please, just... I'll never remember my way around this. Setibanya di sana, Claire langsung mengobati luka Parker. Parker pun meminta istrinya untuk segera pergi ke tempat yang lebih jauh, sebab semua ini tidak ada kaitannya dengan Claire. You can leave, Claire. Keesokan harinya Parker kembali menemui Leslie untuk mengurus pemilihan rumah, kemudian Parker diajak keliling ke setiap kompleks yang ada di Palm Beach. Parker juga akhirnya mengetahui lokasi Maman berkat survei tersebut. Di sisi lain Leslie tampak curiga dengan Parker. Dia pun akhirnya mengecek semua dokumennya saat semua sudah pulang dari kantor. Di dalam dokumen itu dia menemukan beberapa kejanggalan, terutama transaksi pada kartu kredit Parker yang tidak ditemukan. Leslie merasa sedih dan takut tertipu. Apalagi dia masih punya cicilan mobil yang masih nunggak dan akan segera ditarik leasing. Sementara itu ibunya justru selalu berpoya-poya dan main poker di kasino. Ketika malam semakin larut, Parker pergi menyelinap ke rumah Maman and the Gang selagi mereka pergi. Di dalam rumah itu Parker merusak semua senjata mereka. Kemudian Parker memasang pistol di bawah meja untuk berjaga-jaga kalau dia akan ke rumah ini lagi. Di sisi lain Maman sedang pusing memikirkan Parker, tapi Hasim mengatakan kalau semuanya akan diurus oleh pembunuh bayaran Danziger yaitu Kroll, bahkan Kroll telah membunuh Mr. North demi mendapatkan lokasi Parker. Kembali lagi ke Parker, dia masih merusak beberapa pistol milik Maman and the Gang. Akan tetapi waktunya tidak cukup sebab Maman and the Gang sudah pulang ke rumah. Dengan sigapnya Parker langsung pergi secara diam-diam. Namun sialnya Parker sudah ketahuan oleh Leslie, dan wanita itu kini telah berada di dalam mobilnya. Parker pun akhirnya menunjukkan kepribadian aslinya. Dia kemudian pergi ke kantor Leslie untuk mencari beberapa dokumen tentang Palm Beach. Tapi Leslie justru malah minum Kiranti sambil curhatin tentang hidupnya yang suram. Dia juga menawarkan dirinya untuk membantu Parker, karena dia sudah muak dan capek dengan kondisinya yang serba pas-pasan. Namun sebelum menerima bantuannya, Parker meminta Leslie untuk membuka bajunya, memastikan apakah Leslie memakai alat penyadap atau tidak. Mau tak mau Leslie pun melakukannya. I've been in a third of the houses around here. Keesokan harinya Leslie tampak didekati oleh seorang polisi bernama Jack. Pria itu sangat menyukai Leslie, namun sayang cintanya bertepuk sebelah tangan.
Tak berselang lama Parker mengajak Leslie untuk melakukan misi balas dendamnya. Dia mau menerima wanita tersebut karena menganggap Leslie tahu semua tentang Palm Beach. Sebelum memulai misinya, Leslie mengajak Parker untuk in the Hoy. Tapi karena dia sudah punya istri, dia pun menolaknya, dan ingin fokus pada misinya. Parker lalu menjelaskan kalau dia akan membiarkan Maman and the gang merampok di Palm Beach. Setelah itu dia akan mencuri barang rampokannya kemudian membunuh mereka semua. Dan nantinya Leslie akan mendapatkan misi dari perampokan tersebut. Tapi Leslie tiba-tiba berubah pikiran saat mengetahui kalau yang akan dirampok oleh Maman and the gang adalah perhiasan mewah milik Nyonya Landen, salah satu orang terkaya di Palm Beach. Namun karena sudah terlanjur ikut campur, Leslie pun akhirnya mau membantu Parker. Dia kemudian menjelaskan semua hal tentang Nyonya Landen. Usut punya usut. Ternyata Nyonya Landen sudah meninggal dan menyimpan banyak hartanya di Palm Beach. Dan harta tersebut dijaga ketat di rumahnya. Leslie juga memberitahu pada Parker kalau besok akan ada acara lelang besar-besaran untuk menjual perhiasan sang almarhumah. Di waktu yang bersamaan, Maman and the gang sedang beraksi di rumah Nyonya Landen, dan ternyata mereka juga dibantu oleh orang dalam yaitu Lionel. Untuk hari ini Maman akan mempersiapkan beberapa peralatan di rumah tersebut demi melancarkan aksinya besok malam. Parker dan Leslie kemudian melihat aksi Maman yang menyamar sebagai petugas teknisi. Setelah itu Parker memutuskan untuk kembali ke hotelnya untuk mengecek beberapa hal, namun setibanya di hotel, Parker merasakan sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba, walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Parker mampu membunuh Kroll orang suruhan dan Zinger dengan cara menjatuhkannya dari lantai atas. Keesokan harinya, Jack tiba-tiba mengunjungi rumah Leslie. Dia kemudian bertanya tentang Parker. Dan ternyata Jack telah ditugaskan untuk melakukan investigasi setelah Parker membunuh Kroll dan mencuri mobil milik penghuni hotel. Di sini Leslie sadar kalau Parker sudah berada di rumahnya, karena dia melihat bercak darah di lantai. Kemudian Leslie pun buru-buru meminta Jack untuk segera pergi. No, it's okay. Put it in his head to make himself at home for a while. Selepas itu, Parker meminta tolong pada Leslie untuk menghubungi nomor telepon milik Clear. Dan Parker juga meminta Marcona untuk membuatkannya soto itik, karena perut dia sudah keroncongan. My name is Leslie Rogers. Daniel Parman asked me to call. Siang harinya Leslie berangkat kerja. Di kantor dia melihat sebuah video yang memperlihatkan kematian Kroll. Selama bekerja Leslie sama sekali tidak bisa fokus. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal, dan setibanya di rumah Leslie sangat terkejut dengan sosok Clear yang dia pikir seorang perawat, dan setelah tahu kalau wanita itu ternyata istrinya Parker, Leslie pun sedikit merasa cemburu. Sore harinya Maman and the gang sudah mulai bergerak dan mereka standby di dekat rumah Nyonya Landen sampai acara lelang dimulai. Kemudian saat Lionel mulai berpidato, tiba-tiba ada ledakan di ruangan tersebut, dan itu merupakan kode agar Maman and the gang bisa masuk. Dengan berpura-pura menjadi pemadam kebakaran, dengan begitu mereka lebih mudah untuk mencuri semua perhiasannya. Good to go. One, let's go. Millions of dollars worth of jewels in there. handle this, sir. Complete officer. Clear now. Lock these doors. Tak lama setelah itu Maman and the gang kabur dengan cara menyelam. Dan untuk mengalihkan perhatian polisi, Maman sudah menugaskan Hasim. Dan setelah pihak lelang mengetahui perampokan tersebut, mereka langsung meminta polisi untuk menyisir setiap area. Driver's license, man, please. Sorry, sir. Sorry about that. Di sisi lain, Parker menyusup ke rumah Maman and the gang untuk menunggu mereka pulang. Leslie juga ikut menyusulnya, tapi sayangnya, dia ketahuan oleh Hasim. Plan a job right? Who the fuck are you? I'm a real estate agent. My name is Leslie Rogers. Dia kemudian membawa Leslie ke dalam, dan mencurigainya sebagai mata-matanya Parker.
Saat sedang diinterogasi, Leslie melihat ada pistol yang menempel di bawah meja, dan dia berencana akan menggunakannya ketika terpojok. Di sini Maman kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menyisir di setiap area rumah mereka, dan hal ini justru dimanfaatkan oleh Parker untuk menghabisi mereka satu persatu. Dan pertama-tama yang dia bunuh adalah Ross. Sontak hal tersebut pun membuat Maman panik. Sementara itu Leslie mencabut pistol yang ada di bawah meja, dan langsung menembakkannya ke arah Carson. Sedangkan Maman, dia tidak bisa menggunakan pistolnya, karena telah dirusak oleh Parker. Alhasil mereka berdua pun memilih baku hantam. Selanjutnya Parker menyelamatkan Leslie yang sudah disandra oleh Hasim. Tapi dia terlihat sangat senang karena semua senjata yang ada di rumah itu telah dia rusak sebelumnya. Dan akhirnya Hasim pun hanya bisa memohon ampun. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Setelah itu Parker menitipkan semua perhiasan yang sudah direbut dari Maman and the Gang kepada Leslie. Dan saat sudah 3 bulan, dia akan mengambilnya kembali, lalu membagi rata hasil penjualannya. 6 bulan kemudian, Parker membantai semua anak buah Danziger di markas mereka sendiri. Setahun kemudian Leslie menerima paket misterius dari kurir si cepat. Dan ketika dia buka, ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Leslie pun senang bukan main, karena dia tidak akan hidup susah lagi. Di akhir film, Parker juga memberikan sejumlah uang kepada keluarga petani yang telah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Dan film pun bubar. It's not about money.